sebenarnya jauh-jauh dari Depok datang tuh kasih 3 jam. Kalau hanya 30-40 menit, ya mudah-mudahan puas. Tapi saya bukan pemuas ya. Saya cuma ingin sampaikan beberapa, karena saya ingin kita sama-sama bisa tahu apa sih program-program yang harus kita lakukan seperti yang saya sampaikan di arahan tadi. Maka yang penting kementerian dinas-dinas yang kebersihan, pariwisata dan lain sebagainya untuk kita sama-sama mendengar, termasuk kesehatan, sama-sama kita dengar supaya kita sudah mulai melangkah gitu. Ya, sudah mulai melangkah karena ini sudah ada kesepakatan kementerian kita masing-masing. Jadi menteri di atas itu sudah punya MOU terhadap dinas-dinas yang saya katakan tadi, termasuk pendidikan, itu sudah kita lakukan MOU terhadap untuk kita masuk edukasi ke masyarakat. Ya, sedikit saya sampaikan. Ya, saya perkenalkan dulu di Direktorat Kesmafet supaya kita sama-sama memahami apa sih Kesmafet itu atau kesehatan masyarakat veteriner itu. Ini saya langsung aja ya supaya kita, karena dikasih 30 menit. Jadi di Undang-Undang 18 tahun 2009, Junto 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, kemudian ada juga di Undang-Undang di PP kita. Jadi turunan dari Undang-Undang itu PP 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Menunjukkan betapa pentingnya kesejahteraan hewan itu. PP-nya ada, undang-undangnya ada. Cuma diamanahkan di situ. Apa itu Kesmafet? Kesmafet itu segala urusan. Itu yang jadi berat pikiran saya, karena segala urusan. Makanya tadi saya minta maaf sama DMFI. Kita tidak bisa mengejar secepat itu karena saya diamanahkan segala urusan. Yang kaitannya dengan hewan dan produk hewan, yang paling penting adalah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi kalau hewannya sakit, silakan teman-teman di Direktorat Keswat untuk melakukan hal itu. Tapi kalau sudah membahayakan manusia, nah itulah fungsi Kesmafet. Sehingga apa? Wajah Kesmafet itu adalah zoonosis. Karena di situ dalamnya adalah kebijakan-kebijakan tentang kebijakan prima yang dilakukan oleh Kesmafet. Itu adalah bagaimana kita melakukan pengendalian dan pencegahan zoonosis. Jadi wajah kita adalah zoonosis. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Kesmafet itu larinya ke zoonosis. Karena tadi yang jelas di depan kan katakan segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan, ya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi manusia atau mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kalau sudah arah ke situ, pasti kami turun. Ya, pasti kami turun. Tapi kalau hewannya saja, kayak di TTS, mau tidak mau ya Kesmafet harus turun. Karena sudah ada korban manusia. Begitu juga terhadap yang lain yang tidak ada korban manusia, itu bagi kita sudah urusannya adalah direktorat yang lain. Kemudian yang paling penting di situ, kebijakan primanya, satu tentang keamanan pangan. Kalau kita mengatakan keamanan pangan, ujung-ujungnya apa? Ya supaya jangan penyakit hewan itu ke manusia. Tadi kan sudah disebut ya 60% apa semua itu. Itu fungsinya Kesmafet, keamanan pangan. Kedua, kesehatan lingkungan. Makanya keterkaitan kita dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada di situ. Kemudian yang terakhir, ini yang paling krusial sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman DMFI, yaitu adalah kesejahteraan hewan. Jadi itu kebijakan yang kita ambil. Tapi semua intinya adalah kita lanjutkan ke arah keamanan pangan. Kenapa? Sekarang kesejahteraan hewan itu, khusus hewan produk ya, produksi ya, itu kalau kita tidak terapkan kesejahteraan hewan, jangan mimpi dagingnya bisa kita ekspor ke negara-negara lain. Mereka sekarang sudah mulai, kalau kita mau ekspor ya, saya ekspor ayam ke Singapura, baru-baru ini kita lakukan daging ayam.
Jangan dikira hanya dilihat di unit usaha untuk olah dagingnya, bukan. Dilihat sampai ke peternakan. Apakah Anda melakukan penerapan kesejahteraan hewan? Kalau tidak, daging kita nggak diterima. Tolong catat. Karena ini sudah perjanjian internasional yang dimasukkan di dalam poin-poin yang harus kita penuhi. Ya, jadi kalau saya kadang-kadang sedih kalau LSM mengatakan bahwa Bapak nggak perhatikan kesejahteraan hewan. Ini sudah perintah dunia. Kesejahteraan hewan tidak bisa kita lepas. Nah, bahkan saya minta LSM itu ya marilah bantu kita. Kayak NTT di sini saya terima kasih ya teman-teman NTT dibantu bagaimana caranya kita bisa memitigasi ya kasus-kasus rabies ini sehingga manusia itu tidak ada korbannya. Nah, dari yang saya katakan tadi itu saya ambil poin-poin tertentu karena saya dikasih judul masalah bagaimana sih peran masyarakat pada umumnya ya. Masyarakat umumnya kita melihat sosial budaya yang ada di daerah masing-masing itu beda-beda. Ya, ada yang dipercaya itu adalah pemuka agamanya, ada tokoh agamanya, atau ada kayak kalau di Islam ustadznya, kalau di sini pendeta, ya pendeta pastor itu kita libatkan. Nah makanya di undang-undang kita ini bunyi sekali gitu. Di Undang-Undang 18 tahun 2009, ya terutama di pasal saya ambil sebagiannya aja. Ini pasal 58, ya, kesehatan masyarakat merupakan penyelenggara kesehatan hewan. Makanya tadi kalau bilang kesehatan hewan, karena tadi ya segala urusan yang terkait dengan hewan kan itu ada. Itu dibuat dalam bentuk apa? Kita melakukan pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Kemudian tadi saya sudah sampaikan. Sampai nanti di ujung-ujungnya jangan dikaget melihat kok kenapa penanganan bencana. Bencana ini ada dua. Ya, bencana alam dan bencana non alam. Kenapa Kesmafet punya tugas? Begitu ada bencana alam, tolong jadi perhatian. Begitu jadi bencana alam, teman-teman yang di BPBD ya BPBD, itu mereka hanya mengurus manusia. Terus hewannya mereka ini, ternak-ternak yang ada milik manusia itu, siapa yang ngurus? Nah, itu adalah Kesmafet. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menerapkan kesejahteraan hewan. Makanya saya kalau sudah ada begitu, kalau ada anjing, ada apa semua, ada kucing, ya saya minta kepada importer fat food atau makanan hewan itu untuk ikut membantu di sana. Apalagi sekarang kita lagi buat aturannya, ada rumah singgahnya hewannya, jadi shelter hewan yang kita akan coba memberikan kategori-kategori supaya memenuhi kriteria kesejahteraan hewan. Tujuannya. Jadi kalau bencana alam tadi sudah itu, makanya kalau ada bencana alam pasti Kesmafet turun. Karena dia memperhatikan hewan-hewan yang terlantar itu harus diamankan dalam rangka kesejahteraan hewan. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman LSM untuk sampaikan di sana. Jadi kalau ada bencana, mari ikut saya supaya kita sama-sama amankan hewan. Ya. Kemudian yang kedua itu ada bencana non alam. Bencana non alam itu ya kayak penyakit zoonosis tadi. Ini ada mahasiswa ya, ternyata yang banyak mahasiswa. Berapa orang mahasiswa? Lo nggak tahu? Oh bagus lah, bagus. Ini dalam pengetahuan. Nggak tahu saya NTT sudah masukkan kurikulum tentang zoonosis AMA? Sudah. Karena kita sudah sepakat ya, kita sudah buat MOU loh itu. Jadi sebelum Anda tuh lulus dokter hewan, Anda tahu dulu AMA. Jadi anti mikroba resisten, karena itu termasuk penyakit zoonosis. Nah sekarang kita sudah garap yang SD, SMP, izin nanti Pak Bupati, nanti kita coba soft launchingnya di Jawa Barat tentang Merdeka Belajar. Jadi kita berikan kesadaran tentang zoonosis, penyakit zoonosis kepada anak-anak didik kita. Kalau SD 4 sampai 6, kelas 4 sampai 6, nanti SMP ya
Kemudian SMA, kebetulan ada yang mau menggarap SMA, silakan. Tapi kalau mahasiswa nggak bisa lah ya, cukup AMR itu ya, itu supaya jangan tambah beban. Ya, kemudian di pasal 64, pemerintah dan pemerintah daerah itu mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan perubahan lingkungan sebagai dampak bencana dalam memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan penyakit zoonosis. Itu sudah ada di situ ya. Nah, ini masalah higien sanitasi dan lingkungan. Dan dilanjutkan di pasal 41 di undang-undang itu tadi, dalam rangka kita melakukan pencegahan penyakit hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama pemerintah. Ingat, di sini sudah dikatakan bahwa dalam rangka kita melakukan pencegahan suatu penyakit, itu masyarakat diminta untuk berperan. Makanya kalau kita katakan penyakit zoonosis yang kita contohkan sekarang yang lagi merebak, rabies itu hampir 300 tahun ada di dunia. Di Indonesia setelah saya buka data itu sudah 139 tahun yang lalu rabies itu. Kalau di NTT 26 tahun ya. Mana orang dinas itu? Sudah 26 tahun. Sekarang saya mau tanya, bisa dibebaskan nggak? Bisa. Ibu dokter hewan? Nah, orang bukan dokter hewan bilang bisa. Ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa berantas penyakit itu, tapi kita bisa melakukan pengendalian dengan cara tadi. Karena hitungan internasional Badan Kesehatan Dunia bahwa suatu daerah itu dikatakan bebas dari rabies adalah walaupun ada gigitan tadi yang saya katakan, tapi tidak ada kematian pada manusia. Kalau sudah berbicara itu, kira-kira ujung-ujungnya di mana? Satu adalah kesadaran masyarakat. Nah, satu-satunya penggerak yang bisa kita andalkan, kalau seperti NTT, kita tahu bahwa para tokoh-tokoh agama inilah yang bisa melakukan itu, karena mereka nanti ada beberapa penelitian di NTT yang coba saya sampaikan supaya kita sama-sama memahami. Nah, ini di undang-undang kita diminta, ini undang-undang loh, nanti turunannya di PP itu ada juga, disuruh masyarakat itu ikut partisipasi masyarakat. Makanya kita diminta melalui apa partisipasi itu melalui kita memberikan edukasi dan lain sebagainya, agar semua masyarakat. Perintah undang-undang itu tidak Bapak disuruh untuk nyuntik, tidak. Bapak disuruh minta memantau, kemudian melaporkan atau memberikan pengarahan kepada masyarakat kalau hal-hal itu terjadi, kalau ada gigitan. Nggak disuruh ikut, Pak. Nanti kader-kader itu nggak disuruh ikut begitu. Tapi kalau dia mampu dan itu siap, boleh ikut, boleh. Ya. Nah, kemudian di pasal 78, pemerintah dan daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat. Yang mana undang-undang untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik. Nah, di turunannya di pasal PP 95 tahun 2012 tentang Kesmafet, di sana juga dikatakan, ya. Nah, kesehatan masyarakat meliputi, sudah saya ada di undang-undang ya. Kemudian di pasal 59 pengendalian zoonosis, kita diminta untuk melakukan penetapan prioritas penyakit zoonosis. Kita sudah buat itu di Permentan, jadi Kementan 237 tahun 2019. Di sana ada 15 penyakit menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Nah, karena penyakit ini tidak bisa dibebaskan sendiri, makanya kolaborasi, koordinasi yang terintegrasi antara beberapa disiplin ilmu dan pengetahuan, teman-teman Kemenkes, Kementan, sama KNK itu bahu-membahu dalam rangka kita melakukan pengendalian suatu penyakit.
Jadi jangan kita berpikir bahwa Pak kita berantas saja tuh virus nggak akan selesai, karena kita tahu virus itu di mana-mana. Maksudnya di mana-mana itu bisa di anjing, kucing, ya. Jadi hewan yang membawa virus. Selain itu ada informasi lagi adalah kelelawar sampai ke situ. Jadi semua penyakit saya harapkan kita tidak usah panik. Kita mulailah belajar bersahabat sama penyakit itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran. Ya, itu. Kemudian pengendalian itu, penetapan solusi, kemudian manajemen risiko. Ya, manajemen risiko kita sudah gitu, karena saya sudah perintahkan semua kabupaten kota, termasuk provinsi seluruh Indonesia, mereka melakukan manajemen risiko dengan melakukan kajian risiko terhadap beberapa penyakit yang ada di daerahnya. Ya, kayak NTT mungkin antrak ada ya? Ada. Nah, dia lakukan kajian. Kemudian rabies ada kan? Ada. Brusela? Ada. Itu dilakukan. Ini mahasiswa banyak, ada dosen-dosen banyak, harusnya bisa. Jadi nanti kalau sesuatu ada yang masuk ke situ, kita sudah bisa memahami. Oh, saya nggak boleh masuk hewan yang punya penyakit ini karena resikonya adalah itu. Andalah yang memiliki hak untuk itu, bukan direktur Kesmafet. Walaupun otoritasnya itu ada di direktur Kesmafet, tapi yang menentukan teman-teman di daerah bahwa ini Pak nggak boleh masuk di wilayah saya. Hasil kajian resikonya itu ada. Nanti Pak Bupati bisa saja tanyakan ke kepala dinas, supaya kepala dinasnya juga menyiapkan, kan semua punya otopet ya, DOV punya kan, ada semua. Nah itu Pak Bupati. Jadi mereka yang punya tanggung jawab itu tentang penyakit-penyakit yang ada di wilayah. Nanti kalau Bupati mau masukin hewan A, B, C, tanya mereka, boleh nggak itu masuk? Karena saya sudah minta mereka membuat kajian masing-masing daerah. Nggak mungkin pusat itu membuat kajian 38 provinsi, sementara setiap provinsi beda-beda penyakitnya. Ya, itu. Kemudian kesiagaan darurat kita sudah tahu ya, ada rabies, sentro, apa itu sudah hal biasa yang kita sudah lakukan. Kemudian pemberantasan zoonosisnya sendiri kita melakukan vaksinasi, ya. Jadi bukan berarti vaksinasi itu tidak dilakukan, kita lakukan. Walaupun dalam OIE kan jelas sekali bagaimana cara kita melakukan pengendalian rabies ini, penyakit zoonosis ini, kita diminta. Satu vaksin, kemudian nanti bagaimana kita melakukan depopulasi, ya, kemudian nanti termasuk dalamnya eliminasi dan lain sebagainya, itu semua punya aturan-aturan tersendiri yang diperbolehkan. Ini yang ingin disampaikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah itu beberapa penyakit, ya. Dari beberapa penyakit ini, karena dari Menkes ada prioritasnya mereka, kemudian dari lingkungan hidup ada prioritas penyakit zoonosisnya, karena setiap kementerian membuat itu, akhirnya kita sepakati dalam rangka kita melakukan pendekatan One Health tadi, kita sepakati, oke, mana kita garap. Setelah kita sepakati, kita ambil 6 kewajiban kita, ya. Itu satu tentang penyakit zoonotik influenza, ya, pernah dengar? Flu burung, pernah dengar flu babi? Nah itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan terhadap itu adalah masalah coronavirus, ya, coronavirus itu termasuk COVID-19. Dan kalau berbeda hewan, yang biasa orang takut itu adalah penyakit MERS. Itu kita lakukan dan itu bisa sepakati. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kita disuruh minta untuk melakukan pengendalian penyakit antrak. Ya, kalau dulu itu ada Brusela ya, Brusela sekarang sudah banyak sekali daerah-daerah yang bebas, makanya Brusela kita keluarkan, kita masukkan yang baru.
antrak, kemudian yang keempat adalah rabies, kemudian yang kelima adalah TB, tuberkulosis yang bovennya itu kita masukkan. Terus kemudian yang terakhir, ini yang mungkin berat bagi kita di Kementerian Pertanian, masalah leptospirosis. Ya, leptospirosis karena ini mendiagnosanya, kemudian mengambil sampelnya apa, itu agak susah kita lakukan kalau kita mengikuti kriteria yang dicurigai oleh Kemenkes. Kemenkes kan selalu menyalahkan tikus. Kalau ditanya siapa yang ngurus tikus? Apa peternakan? Begitu kita tanya lingkungan hidup, bilang enggak. Oke, saya katakan kita akan lakukan pengujian itu karena kita tahu bahwa tidak hanya di tikus saja yang bisa membawakan leptospirosis, ternyata di hewan-hewan lain itu bisa. Sehingga kita ngambilnya nanti di hewan-hewan lain. Nah, ini lantaran kita berkolaborasi. Makanya saya minta ini LSM, mari kita kolaborasi supaya kita sama-sama. Karena di undang-undang itu diminta tidak pemerintah, tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja, tapi masyarakat itu harus ada. Ya, itu kemudian di masalah partisipasi masyarakat, karena kita cek tadi di bawah ini ya, di pasal 59 tadi ya, itu ada partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Nah, kita ambil partisipasi masyarakat karena kita akan nanti arahnya apa sih edukasi kita ke depan terhadap penyakit zoonosis. Itu partisipasi masyarakat sesuai dengan PP 95. Di sana dikatakan di pasal 82, kementerian atau pemerintah dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus mengikut sertakan masyarakat. Ini wajib, harus. Ya, dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Apakah LSM ini masuk masyarakat? Masuk. Saya selalu katakan, LSM mari bantu saya. Kalau saya butuh buat undang-undang, ada enggak masukan dari Anda supaya saat kita menentukan ketok undang-undang atau peraturan, jangan sampai mengecewakan yang lain-lain. Kemudian keikutan serta masyarakat sebagian masuk pada 1 itu dalam bentuk pemantauan, tadi kan saya katakan. Jadi Bapak itu disuruh kita melakukan pemantauan dan melakukan tindakan cepat kejadian zoonosis. Jadi kalau ada gigitan, kalau ada apa, kalau ketemu dan anjingnya mati karena itu kita minta untuk diinformasikan ke pemerintah. Itu fungsi masyarakat. Ya, untuk melakukan itu tindakan cepat kejadian zoonosis sebagai dimaksud pada ayat kedua, itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota membentuk kader pemantauan dan tindakan yang cepat kejadian zoonosis. Makanya kemarin kita bentuklah namanya Kasira, kader siaga rabies. Nah sekarang sudah berkembang menjadi kader siaga zoonosis. Jadi nanti semua zoonosis kita berikan edukasi itu kepada masyarakat, tergantung daerah itu punya penyakit atau tidak. Bagi daerah yang tidak berpenyakit, ini penting. Nah, seperti dari sabu apa tadi? Rejua ya, sabu rejua. Pak, tadi saya diskusi sama Pak Bupati, kami belum ada rabies. Tapi ini penting kita berikan edukasi kepada masyarakat, karena rata-rata kematian manusia itu pada daerah-daerah yang tadinya tidak ada penyakit itu. Kayak TTS kan baru-baru ini Pak Bupati ya. Sehingga kematiannya berapa Pak? 3. Itu kalau kematian banyak Pak pada manusia, itu kinerja Kesmafet turun Pak. Karena hitungan kita itu ada kasus kematian pada manusia, itu menandakan kinerja dari Kesmafet. Termasuk kasus-kasus kesejahteraan hewan. Kalau banyak kasus-kasus kesejahteraan hewan, berarti nilai Kesmafet itu turun.
Kayak saya kemarin itu kadang-kadang, kok bisa nilai saya turun begini ya? Untung aja tidak di bawah patokan standar untuk menunjang saya mendapatkan tunjangan kinerja. Seharusnya saya dapat 100%, jadi dapat 80% karena kinerja saya tadi. Satu, kesejahteraan hewan, yang kedua adalah kematian manusia karena zoonosis. Ya, jadi segitunya pemerintah itu. Ya, itu yang masalah partisipasi masyarakat, supaya ingat ini. Kemudian masalah Keserawan, saya yakin semua sudah paham, karena di undang-undang kita di pasal 83 sudah dikatakan. Jadi kesehatan hewan, ya, itu dalam prinsip-prinsip kebebasan hewan itu sendiri meliputi bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi jangan dikira bapak ibu kalau pelihara anjing tidak dikasih makan, boleh nggak kita tuntut? Boleh. Anda sudah melanggar kesejahteraan hewan. Makanya hati-hati, bapak melihara anjing 100 tapi nggak dikasih makan. Apalagi kayak kasus Medan itu, anjing itu menggigit orang, itu dituntut 5 tahun penjara. Sudah di penjara itu orang kasih masalah. Tapi kok nggak didengar ya? Secara ilmiahnya itu kita sudah beritahu, anjingnya nggak apa-apa kok. Kok bisa? Dia bilang bisa aja karir pak, ini pembantu. Nggak benar. Anjing kalau sudah kena rabies, apalagi sudah menggigit, 14 hari maksimal. Kalau dia rabies wajib mati. Kalau enggak ya. Nah inilah kuasa pengadilan dan lain sebagainya. Perlu kita mengadakan edukasi. Kemarin saya ditanya, Pak, jangan ke anak-anak aja lah edukasi itu. Edukasikanlah ke yang sudah tua-tua itu. Saya bilang, Pak, ini kita sudah puluhan tahun melakukan edukasi kepada yang tua-tua. Tapi yang tua-tua itu bandel sih. Ya, bandel. Coba aja kita sama-sama duduk gini, apalagi Pak Bupati, Pak Direktur Kesmafet berhenti merokok, mana kita itu? Ini Pak Bupati ya? Mana kita? Tapi kalau anak kita bilang, Pak berhenti merokok, malu loh kita itu. Berhenti kita ya, Pak Bupati ya? Anak ini, ini cirian gitu. Ya, kemudian tidak boleh ada rasa sakit, cedera dan penyakit. Ya, jadi jangan dilihat kalau bapak lihat ada hewan di luar itu sakit, terus bapak tidak obati, itu sudah melanggar kesejahteraan hewan. Nah, kemudian ketidaknyamanan, apalagi penganiayaan ya, dan penyalahgunaan. Nah, ini yang kita lagi di Jogja lagi menertibkan kuda-kuda penarik. Apa Jogja? Siapa yang lulusan Kiai? Bukan namanya? Bukan. Itu kita lagi tertib. Jogja. Ya? Andong. Kita tertibkan Pak kuda itu. Kemarin dia sudah mulai menyusun peraturannya. Ya. Kalau anjing sampai sekarang nih saya sudah tagih nih. Pak Asto sudah sampai kemana itu masalah kesejahteraan hewan kesayangan? Sudah di biro. Nah, mudah-mudahan jangan sampai saya pensiun baru keluar itu. Saya tahun depan pensiun. Ya, karena itu saya kejar terus sejak saya masuk di situ kita sudah minta. Kemudian dari rasa takut dan tertekan. Yang takut dan tertekan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengekspresikan perilaku alami. Makanya kalau hewan sudah di kandang, ya harusnya jangan diikat lagi. Udah. Makanya di RPH untuk menjaga kesejahteraan hewannya, sebelum dia dipotong atau dia begitu datang hewannya, tidak boleh langsung dipotong. Itu aturannya. Dia harus istirahat dulu 24 jam, diberikan makan yang berlebihan, minum dan berlebihan, pokoknya tidak kekurangan. Dan tidak boleh diikat, dia harus bebas. Karena orang aja kalau mau dihukum mati, pasti kan ditanya, ini hari terakhirmu, kamu mau nyapa? Oh, saya mau ketemu istri saya mencium istri saya. Nah, ini bawa istrinya. Oh, saya mau makan nasi budak, dibawain nasi budak. Sama hewan juga begitu.
Kita bicara kesejahteraan. Ini hak loh ya. Mohon maaf, jadi jangan bilang tapi memang kalau dalam kasus seperti rabies, seperti TTS, boleh nggak kita melakukan pembunuhan? Boleh, tapi ikuti kaidah-kaidah kesejahteraan hewan. Boleh Pak Bupati, tapi ada aturannya, ya, ada aturannya yang diperbolehkan untuk melakukan eliminasi. Tapi kalau baik, kalau tidak dilakukan eliminasi, jauh lebih bagus. Kalau kita bisa mengendalikan, terutama populasinya. Pernah nggak ada yang tepat menghitung populasi anjing? Sementara aturan OIE itu mengatakan 70% dari populasi harus divaksin. Makanya NTT kemarin minta 50.000 dosis, sekarang sudah berapa Pak? Nah, kasih 200.000. Yang baru disuntik 30.000. Ya, aduh, data saya masih 20. Kira-kira kalau dari 230 berapa persen? Mana mahasiswa? Jangan pakai HP-nya gitu, luar kepala. Ya, seperenamnya ya. Nah itu berikutnya. Ini sanksi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tidak perlu lagi. Next. Ada sanksi-sanksi, nanti bisa lakukan tindakan. Nah ini yang saya katakan, ada sanksi undang-undang KUHP yang baru ya, nomor 1 tahun 2023. Itu hukumannya jauh lebih berat, saya tidak sampaikan di situ. Terus kemudian kita ke zoonosisnya dulu, supaya nanti ke pendekatan masyarakatnya. Nah kita tahu bahwa next saja. Zoonosis itu apa? Ya, jadi penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Ya, tadi ini saya sudah sampaikan 60% penyakit yang manusia itu dari penyebabnya adalah ya zoonosis ini bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, bisa jamur. Ya. Itu bisa anunya secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara vektor. Ya, kayak apa namanya, penyakit apa istilahnya yang biasanya pada anak-anak itu demam berdarah. Nah kan itu ada vektornya, itu maksudnya supaya sama-sama dipaham. Kemudian kalau lewat makanan sudah jelas, tapi di makanan ini saya syukur sekali gitu, karena saya sudah buat kolom, ya namanya kolam, situ kolom laporan masyarakat. Padahal saya kasih kebebasan gitu, siapa yang baru makan produk hewan atau daging kemudian terjadi sesuatu, harusnya lapornya ke situ. Itu sama dengan pengaduannya ke pemerintah. Tapi sampai sekarang nggak ada itu, alhamdulillah nggak ada. Padahal kalian tahu tadi saya katakan, begitu orang makan daging kambing, besoknya mohon maaf meninggal gitu, pasti itu ngomong, kamu sudah tahu kolesterol segini, masih lagi makan daging 1 kilo. Belum tentu loh. Tentu, jangan-jangan yang dimakan tadi itu ada kuman-kuman yang bisa menyerang ke manusia. Oke, terus next. Ini tadi yang saya sudah sampaikan juga pada anjing Pak ya. Nah ini ada 12 penyakit yang ada di anjing, mohon pengertian ini. Termasuk teman-teman DMF ya. Ini ada 12 penyakit yang ada di anjing. Ya, itu sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Kalau itu tolong dipahami masing-masing. Tapi yang sering itu rabies, kemudian brucellosis, campilo dan lain sebagainya, itu merupakan yang ada di anjing. Silakan, tinggal ditelah aja. Nah, kehati-hatian kita kalau teman-teman yang masih konsumsi itu ya dalam rangka memproses itu yang sering terjadi. Rabies itu saat kita mengolah daging itu, kalau dia rabies, saat itu kita luka atau saat itu kita tidak pakai kacamata yang baik, bisa saja itu darah tuh atau cairan itu kena ke selaput mata, kita akan kena rabies. Jadi jangan dipikir rabies itu karena digigit saja. Dari luka tangan kita bisa, makanya
Ya bagi yang masih konsumsi ya tolong diingatkan. Bagi lo ya, tapi maunya saya sih nggak usah, mungkin masih banyak. Kambing kita banyak nggak sih? Banyak. Oh 8 menit lagi, alhamdulillah 8 menit. Ya ini kemudian terus perdagangan anjing, ini yang jadi pantauan kita. Ya teman-teman di LSM juga tolong jadi perhatian. Ya kita sudah sebegitu ketatnya kita membuat peraturan sehingga semua kegiatan-kegiatan itu kita coba payungi dengan payung hukum. Ya kalau hukum regulasi saya sudah sebut tadi ya. Kemudian saya ingatkan lagi di Undang-Undang Pangan bahwa daging anjing itu adalah bukan pangan. Ya, ada yang lebih parah lagi di Solo, Pak minta sertifikat halal daging anjing. Saya bilang gimana caranya? Ini benar deh. Karena di undang-undang saya semua produk hewan yang beredar dan masuk ke Indonesia dari luar itu wajib memiliki sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, pikirannya Pak supaya bisa beredar di sini kasih saya sertifikat halal, bingung saya. Ya, kemudian keamanan pangan, ya, tadi sudah kita lihat betapa buruknya. Kemudian pasti pelanggaran kesejahteraan hewan kalau kita ingin makan anjing. Kira-kira demikian kan? Ada nggak anjing dipotong dengan baik? Halo? Hah? Pukul ya? Nah, kalau diketok melanggar kesejahteraan hewan kan? Nah ya. Jadi telah sendiri lah ya. Kemudian resiko penurunan zoonosis, ya. Ini terus kemudian bagaimana pengendalian untuk lalu lintasnya itu ada di PP kita PP 47 tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis khususnya di dalam rangka lalu lintas ternak. Itu ada. Saya ingatkan ya, kalau di Kesmafet itu 2 kriteria yang bisa Bapak Ibu terima. 1 pembinaan, 2 pembinasaan. Karena di undang-undang kita itu jelas, begitu Bapak melanggar undang-undang Kesmafet, tinggal baiknya direktur saja. Bapak mau dibinasakan atau mau dibina. Makanya saya bilang 2. Tapi kalau peraturan-peraturan lain saya lihat banyak administratifnya ya, masih pembinaan. Tapi di Kesmafet dua-duanya bisa, tergantung baik hatinya direkturnya. Doain aja pengganti direktur berikutnya baik hati. Ya, 5 menit. Nah ini langkah pemerintah nih Pak ya. Ini saya sengaja sampaikan ini supaya teman-teman LSM juga ya lihat gitu. Oh sudah sampai segini pemerintah. Nah cuma sekarang kecepatan kita melakukan KII terhadap masyarakat itu tolong dibantu dong. Ini ada aturannya ada. Boleh nggak Bapak ambil aturan itu? Boleh. Aturan itu untuk semua orang. Tidak ada pengecualian. Oh ini aturan untuk mahasiswa saja, bukan untuk bapak-bapak, nggak ada. Kecuali kalau di kampusnya ya, untuk mahasiswanya. Yang penting bapaknya bisa bayar sekolah, selesai. Nah kemudian alhamdulillah ini ada penyusunan yang saya sampaikan di arahan tadi, peraturan terkait dengan pengaturan perdagangan daging anjing. Ini teman-teman DMFI juga sudah bergerak di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Contohnya di Jawa Tengah ada Karanganyar, Salatiga, ya itu sudah kita ke arah bersama. Ya mudah-mudahan nanti di NTT ini silakan buat aturan kalau itu mau ditertibkan. Kemudian kita juga sudah melakukan advokasi dan edukasi kepada stakeholder. Nah ini hasil kita survei, next saja, tidak usah kasus di NTT, tidak usah itu, next. Ya, penting masyarakatnya. Terus next, tidak usah itu. Next tentang penyebaran rabies di NTT terus. Di NTT sudah 422 kasus gigitan. Belum? Ya, kasus gigitan. Oke, terus tidak usah saya jelaskan, nanti biar orang dinas jelasin. Terus ya, kasus gigitan. Terus mana lagi tadi? Ini analisa resiko
ekonomi. Ini jadi biaya kesehatan masyarakatnya, kemudian biaya vaksinasi, eliminasi itu kan butuh biaya. Kalau kita hitung hasil analisanya, next di NTT pernah terjadi tahun 2012, ya kebetulan itu dihitung oleh Wera dan kawan-kawannya, itu katanya kerugiannya 14,2 miliar per tahun. Kita nggak tahu nanti tahun ini, belum ada yang lagi menganalisa secara ekonomi karena rabies. Nah kalau di Bali itu bahkan 84,1 M. Ini kemudian, nah ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa cukup, tinggal 4 menit tadi. Sosialisasi masyarakat NTT dalam rangka jurnal penelitian. Ini hasil penelitian di NTT, saya coba paparkan. Kemudian apa yang survei, bagaimana cara melakukan surveinya? Kita melakukan observasi, kemudian kita melakukan wawancara. Siapa yang kita lakukan wawancara? Itu di sebelahnya ada 5. 1 pejabat pemerintahnya sendiri, kemudian tokoh adat, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, dan para pemuda. Ini narasumbernya. Dari hasil itu dilihat ada 5 kategori yang analisa, yaitu 1 tentang sosial budaya. Alhamdulillah ya, untuk di NTT katanya cukup tangguh ya, sosial budaya cukup tangguh. Kemudian kerukunan sosial dan perilaku sosialnya sangat tangguh. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan kesehatannya ini yang kurang tangguh. Ini hasil penelitiannya, bukan hasil penelitiannya Samsul ya, bukan. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada penyakit sosial dan ketertiban sosial, itu tangguh. Kemudian terakhir adalah keluarga dan pemberdayaan perempuan, cukup tangguh. Kalau kita lihat dari data itu, ada satu kebincangan yang perlu kita pikirkan, dan ini perlu kaitannya tadi dengan kita melibatkan para tokoh agama dalam rangka kita meningkatkan yang tadi kurang tangguh menjadi sangat tangguh. Harapan kita ke situ. Kemudian dari hasil studi tadi yang di NTT tadi itu ya, terlihatlah bahwa ternyata pola pemeliharaan anjing oleh masyarakat di pulau, terutama Flores, ini kebetulan di daerah kabupaten yang kita lakukan, yang dilakukan, yaitu Flores Timur, Sika, Manggarai, dan Kabupaten Ngada. Ini tahun 2015. Nah dari hasil itu ternyata anjing peliharaan itu tidak divaksin sebanyak 50,8%. Yang berikutnya, tidak memeriksakan anjingnya ke petugas Keswan jika melakukan atau menggigit. Itu 66,9%. Tidak setuju adanya penyuluhan. Nah ini sudah mendekati tadi ya. Jadi di atas itu, tapi jangan kecewa. Ini sudah banyak ukur hewan ya. Saya kalau bisa evaluasi universitasnya ini, wah, bisa nilai rendah. Harusnya di NTT, ngurus NTT aja dokter hewan banyak begitu, masa nggak bisa dibenahi ini ya. Nah dari kita lihat itu saja, ternyata 41,6% itu tidak setuju adanya penyuluhan. Nah, jadi kalau kita lihat dari data yang di atas tadi, pendidikan dan kesehatan itu yang kurang tangguh, ya benar, ya kan? Dari ini. Nah, kemudian tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat Manggarai terhadap penyakit rabies masih kurang. Ini penelitian orang, sehingga hasil kesimpulannya, ya apa? Pointer pentingnya sini, kesadaran masyarakat tentang penyakit rabies masih rendah. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pengendalian rabies masih minimal. Jadi kita sebenarnya kalau hidup bersosial tuh kuat sekali. Kita kuat. Indonesia ini kuat. Setiap daerah kekuatan tinggi. Ya cuma di atas itu apakah itu kesalahan Kesmafet atau apa, tidak melakukan sosialisasi terhadap itu.
Nah dari hasil itu, hasil penelitian dari Pasca Sarjana ya tentang data NTT melawan studi kesadaran masyarakat NTT, sehingga ini kita ambil garisnya. Nah, untuk memperbaiki hasil-hasil penelitian tadi, ternyata langkah-langkah kita yang paling cocok adalah khusus untuk NTT. Ini hasil penelitian orang 2015 loh ya. Ini mudah-mudahan bisa kita terapkan tahun ini juga keseluruhan ke NTT. Coba kita bangkit. Ternyata tokoh agama dan tokoh masyarakat itu jauh lebih penting dalam rangka mereka bisa memperbaiki hasil tadi yang kurang tangguh tadi ya. Dengan cara apa? Cara bagaimana anjing peliharaan yang tidak divaksinasi itu sebanyak sekian untuk bisa mereka melakukan vaksinasi. Kalau kita lihat di NTT ya. Makanya pola kita sekarang, strategi kita melakukan pengendalian. Makanya saya tadi minta, mana nih dinas kebersihan nih, saya minta itu satu, selain dari vaksinasi, kontrol movement, kemudian sosialisasi tentang KIE, surveillance, pelaporan, dan tata laksana kegiatan terpadu, kontrol populasi. Nah, di dalam kontrol populasi dan sistem pemeliharaan yang kebersihan lingkungan ini, kita minta kalau sudah ada rabies di sana Pak Bupati, itu kehati-hatian kita terhadap pembuangan sampah akhir atau pembuangan akhir sampah. Ada nggak itu? TTS pasti ada kan? Nah, itu tolong dijaga, karena disitulah tempat kumpulnya anjing-anjing. Mau sehat, mau sakit, kalaupun dia sehat semua, wah di situ tempat reproduksi yang paling bagus. Saat dia kenyang kan, kalau kawinnya kuat, kalau lapar nggak kuat ya kan? Kawin hewan jangan keras dulu, kita bicara hewan nanti pada minta pulang nih, kita belum selesai sudah itu. Jadi ini yang kesehatan ya, tolong ini. Nah sehingga ini semua kita lakukan, teman-teman di kesehatan juga, kesehatan manusia itu sudah kita lakukan bersama ya, seperti pembentukan kasih yang ada. Tapi ini penting untuk kebersihan, dinas kebersihan ya, yang nangani dinas kebersihan lingkungan, kebersihan kan? Ini tolong ditertibkan supaya kalau memang bisa ditutup ya tutup, supaya jangan jadi kumpul tempat situ. Jadi kalau ada satu rabies yang datang situ 100, insya Allah 100 saya kena. Ya. Kemudian peningkatan kita kesadaran ini kita ada apa namanya, lipat dan cara-cara yang kita sudah lakukan. Satu, KIE zoonosis pada masyarakat dan anak sekolah, kita sudah melakukan itu. Tapi kalau kita berikan itu 1 hari itu tidak efektif. Nah sekarang kita coba dengan masukkan dalam kurikulum yang namanya Merdeka Belajar. Makanya pendidikan tadi saya cari-cari mana. Nah ini nanti sekedar informasi. Saya walaupun dibilang Pak jangan dulu diberitahu, enggak, saya harus beritahu segera karena saya sudah janji sama Bupati TTS ya, kita akan bentuk kurikulum Merdeka Belajar itu kepada anak-anak SD dan SMP. Nah, karena kita punya program pendanaan itu, ada pendanaan dari APBN, kita tunggu tahun depan Pak Bupati. Tapi kalau yang di Jawa Barat ini kebetulan dibiayai oleh FAO. Tapi mudah-mudahan DMF ini mau biayain, tidak apa-apa. Gak besar kok biaya itu, gak besar. Saya lihat gak besar. Kalau itu boleh, nah kita lanjutkan di sini. Nanti kita berikan materi-materinya kepada guru penggerak dalam rangka memberikan kesadaran tentang penyakit zoonosis. Karena intinya situ. Karena kita lihat hasil dari kajian tadi ya, kita di sini pendidikan dan kesehatan itu masih rendah atau kurang tangguh. Nah, kita perlu memberikan edukasi itu melalui anak-anak. Bahkan ada yang bilang, Pak kita hilangkan 2 generasi di atas. Loh, kamu mau bunuh 2 generasi di atas? Mahasiswa itu sudah generasi berapa di atas tuh? Masa itu yang dibunuh? Nah, maksudnya kita berikan pendidikan itu, edukasi kepada anak SD, SMP. Di DKI
Jadi anggaran-anggaran pusat kita sudah adakan ya. Ini di 8 provinsi tentang kasih kayak zoonosis tadi. Itu Sumbar, Kalbar, Banten, Jatim, Bali, Sulsel dan Sulut. Kemudian dalam waktu dekat NTT ya, target kita itu. Terus kemudian dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan. Itu kita berikan dana ke provinsi. Provinsi dapat kan? Nah, dapat. Dia ngaku ini orang provinsi. Jadi kalau tidak nanti kejar dia, ya, dengan materi-materi yang ada. Oke, terus kemudian terus tahapan kesadaran ini. Nah, ini yang kita katakan tadi di kurikulum mereka belajar. Ini tahapan kita adalah dalam menyusun tes sebelumnya. Nah, ini yang warna apa ya? Hijau. Dari sana hijau atau kuning? Oh, hijau sama ya. Jadi penyusunan persetujuan kerjasama ya antara Kesmafet dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak. Kita ada di sini kan? Ya. Balai Besar ada? Mungkin ada. Oh, balai aja. Balai Penggerak aja. Balai Guru Penggerak. Oke. Sama. Itu kita kerjakan karena Jawa Barat mungkin di Balai Besar, sehingga kita lakukan. Ini sudah di tahap ini. Nanti kita akan jadikan suatu pilot project. Nanti kita akan implementasikan atau replikasi ke provinsi-provinsi yang lain. Sebenarnya media kita sudah ada, dan kami sudah ada MOU dengan Menteri Pertanian sama Menteri Pendidikan, sudah ada MOU-nya. Kerjasama masalah pendidikan, peternakan, dan kesehatan hewan. Nah, kami di Kesmafet coba masuk hanya untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak didik kita secara dini. Dan nanti materi kita yang berikan. Karena enak itu sebenarnya. Guru penggerak kok senang sekali. Karena angka kreditnya dari sini, Pak. Bukan angka kredit mobil ya. Nah, untuk apa namanya? Peningkatan gajinya lah. Untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ya, kalau Kasira saya nggak perlu jelasin, dan ini juga yang penting di pemberdayaan masyarakat, ya, bagaimana kelembagaan ini itu kalau partisipatif itu sudah prinsipnya tadi ya, masyarakat. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa terstruktur dan berkelanjutan. Nah, ini yang perlu pelindung maupun pembina yang tangguh di setiap daerah. Ya, itu kemudian saya informasikan. Jadi total Kasira dan Tisira yang kita sudah latih sampai sekarang, ya, itu ada 1.677 orang dengan rincian-rincian di sana. Karena awalnya kita bentuk itu sebenarnya di NTB. Jadi jangan kecewa dulu NTB, karena NTB dikira nanti, wah, karena direktur Kesmafetnya orang NTB dulu. Enggak, kebetulan 2019 ada ide itu, 2019 ada rabies di NTB, Pulau Sumbawa. Ya, jadi jangan berpikir dulu. Itu termasuk di Bali, dan ini terus ini contoh-contohnya pelatihan-pelatihan kita adakan. Nah, sekarang terus lagi, ya, ini yang partisipasi masyarakat tadi yang kita bentuk dalam kader siaga rabies itu menjadi kader zoonosis, ya. Terus kemudian nanti apa yang menjadi optimalisasi peran tokoh agama dan komunitas masyarakat dalam pengendalian rabies, ini ada. Next. Oh iya, ya. Di Kasira, Tisira, ini kader-kadernya itu ada dari aparat desa, Babinsa, Babin Kantipmas, Posyandu, makanya Menkes tadi orang kesehatan harusnya tahu itu. Kemudian tokoh agama, ya, itu masuk di kader siaga rabies. Nanti kalau kita jadikan akan jadi kader zoonosis. Jadi semua penyakit kita akan berikan, tapi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ya, tokoh masyarakat sekarang sudah banyak sekali yang meminta untuk, Pak, kita dibentuk dong kader itu. Saya bilang, saya NTT belum saya selesaikan, tunggu dulu NTT. Ya, kemudian bimbingan teknis dan aja kegiatan lain. Mungkin itu yang perlu diketahui. Terakhir ya, kegiatan lapangannya apa sih Kasira nanti kader siaga zoonosis? Satu, kita melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Jadi tugasnya nanti itu. Kemudian melakukan mobilisasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Saya yakin ini tokoh agama jauh lebih mumpuni daripada teman-teman orang dinas gini. Saya yakin tuh. Saya nggak perlu tanya beliau karena ini hasil penelitian. Ya, jadi tokoh masyarakat itu jauh. Saya harap sekali nanti tokoh masyarakat bisa membantu kita dalam rangka melakukan pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Kemudian di kader tadi itu membantu petugas dinas dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Jadi nanti kalau menggerakkan, kita vaksin yuk, nanti kita minta harapan kita tokoh agama menyampaikan itu. Nanti kita berikan semacam edukasi tersendiri supaya tokoh agama itu bisa menyampaikan ke umat-umatnya untuk memberikan kesadaran tentang semua kegiatan yang ada terkaitan dengan penyakit zoonosis. Ya, terus yang terakhir itu melakukan pelaporan kasus zoonosis yang terjadi di lapangan. Kita katakan tadi ya. Jadi begitu dilihat, ada kasus, dia sudah tahu. Kadar ini sudah tahu, ini manusia, dia bawa ke puskesmas. Ini hewannya dibawa ke puskesmas atau dinas peternakan setempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya mohon maaf, saya lihat pasti lebih dari 15 menit saya curi waktu. Kalau saya nggak sampaikan semua, nanti yang diundang tadi nggak sentuh. Gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur atas presentasinya yang sangat jelas, padat, dan komprehensif.